Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang luas juring dan panjang busur. Nah, apa itu yang dimaksud dengan luas juring? Luas juring adalah suatu bagian dari luas. Jadi dia itu merupakan bagian dari luas. Nah, bagaimana cara kita mencari luas juring? Kita lihat suatu lingkaran, misalnya kita akan gambarkan satu lingkaran, setengah lingkaran. Bagaimana cara kita mencari luas setengah lingkaran? Luas setengah lingkaran tentunya setengah dikalikan luas lingkaran, yaitu πr². Nah, sekarang jika kita punya seperempat lingkaran. Bagaimana cara kita mencari luas seperempat lingkaran? Tentunya luas seperempat lingkaran adalah seperempat dikalikan luas. Nah, sekarang jika kita mempunyai suatu bagian dari luas dengan sudut alfa, bagaimana cara kita mencari luas juring tersebut? Nah, tentunya kita tidak tahu ini seberapa bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kita lihat, dalam luas setengah lingkaran, setengah ini didapat dari, karena dia setengah lingkaran, maka sudutnya adalah 180 derajat. Nah, jadi setengah di sini diambil dari 180 derajat diper sudut yang dibentuk lingkaran seluruhnya, yaitu 360 derajat. Nah, sedangkan untuk luas seperempat lingkaran, sudutnya adalah 90 derajat, sedangkan sudut keseluruhannya 360 derajat. Nah, jadi seperempat diambil dari sini, dari sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh lingkaran tersebut. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa luas juring adalah alfa. Jadi seperti yang tadi ya. Misalnya kita punya satu bagian juring lingkaran. Ini sudutnya alfa, berarti alfa per keseluruhannya 360 derajat kali luas lingkaran. Atau alfa per 360 derajat dikalikan dengan πr². Jadi ini adalah rumus luas juring. Nah, kalau tadi luas juring adalah bagian dari luas, maka di sini panjang busur ini contohnya seperti ini. Sudutnya alfa. Nah, ini adalah panjang busur yang diberi warna kuning. Ini adalah panjang busur. Nah, panjang busur ini berarti dia adalah bagian dari keliling. Nah, sama seperti tadi, jika kita punya setengah lingkaran berarti sudutnya 180 derajat ya. Jika kita punya setengah lingkaran, bagaimana cara kita mencari panjang busurnya? Itu setengah dari keliling. Karena ini setengah dari kelilingnya. Nah, berarti bisa kita tulis setengah kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2πr. Nah, jadi setengah di sini didapat dari 180 per 360 derajat. Begitu pula dengan seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran berarti seperempat kali 2πr. Nah, seperempat ini didapatnya dari 90 derajat per 360 derajat, sama seperti luas juring yang tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang busur ini? Sudutnya alfa. Berarti kita harus mencari panjang busur dari ini. Berarti sama seperti tadi, panjang busur adalah alfa per 360 derajat
Namun karena ini adalah bagian dari keliling, maka dikalikannya adalah keliling lingkaran. Jadi, bisa kita tulis alfa per 360 derajat kali 2pi R. Kali 2pi R. Nah, inilah rumus dari panjang busur. Nah, berikutnya kita akan mencari hubungan antara panjang busur dan juga luas juring. Nah, sekarang misalnya kita punya ini satu contoh. Kita punya suatu luas juring di sini. Di sini ya. Ini luas juringnya dan juga ada panjang busurnya. Nah, bagaimana hubungan antara panjang busur dan luas juring? Bisa kita masukkan dari rumus. Panjang busur dibagi luas juring. Nah, rumusnya adalah alfa per 360 kali panjang busur tuh keliling lingkaran. Jadi 2pi R dibagi alfa per 360 kali luas juring, pi R kuadrat. Atau kita tulis pi R kali R. Nah, karena ini sama, jadi bisa kita hilangkan. Pi sama R sama. Kita bisa hilangkan tiga hal ini ya. Pi sama pi, lalu R sama R. Nah, berarti didapat nanti panjang busur per luas juring itu adalah 2:R. Jadi ini merupakan hubungan antara panjang busur dan luas juring. Berikutnya adalah jika kita memiliki sebuah lingkaran, di mana dalam satu lingkaran itu diketahui ada 2 luas juring dan juga 2 panjang busur dengan sudut masing-masing yang berbeda. Contohnya seperti ada di gambar. Kita punya luas juring AOB dan luas juring COD. Selain itu juga kita punya panjang busur AB dan juga panjang busur CD. Nah, jika dia berada dalam satu lingkaran, maka berlaku perbandingan sebagai berikut. Jadi sudut yang dibentuk, yaitu sudut AOB, dibandingkan dengan sudut COD, itu akan sama dengan luas juringnya, luas juring AOB, dibagi luas juring COD. Lalu dia akan sebanding juga, berbanding lurus dengan panjang busurnya. Jadi panjang busur AB dibandingkan panjang busur CD. Nah, jadi ini adalah hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Jika terdapat dalam satu lingkaran, terdapat 2 luas juring atau 2 panjang busur. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan ini untuk mencarinya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Misalnya untuk nomor 1, kita memiliki sebuah lingkaran dengan radius 21 cm. Lalu diketahui ada luas juring dengan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Maka kita harus menentukan besar luas juring tersebut dan juga panjang busur tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang tadi. Luas juring adalah alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Atau bisa kita tulis alfanya adalah 60. 60 per 360 dikali pi dikali R kuadrat. Jadi bisa kita tulis 60 per 360 adalah 1/6 dikalikan 22 per 7 dikalikan jari-jarinya 21 dengan 7 ini bisa 3 ya, 3 lalu dengan 6 bisa kita coret jadi 2, ini 11. Jadi didapat 11 kali 21 atau kita punya adalah 231 cm persegi. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang busur. Panjang busur adalah
alfa per 360 kali keliling lingkaran. Jadi kita punya 60 per 360 kali pi kali 2 kali R. Jadi 1/6 kali pi, pi-nya 22 per 7, dikali 2 kali R-nya 21. Nah, ini bisa 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 2, 6, bicara 6. Jadi hasilnya adalah 22 cm. Nah, untuk nomor berikutnya, diberitahu luas juring AOB 12 cm persegi. Jika panjang jari-jari lingkaran 2 cm, maka panjang busur kecil AB adalah. Jadi diberitahu luas juringnya 12 cm persegi. Lalu jari-jarinya adalah 2 cm dan ditanya adalah panjang busur. Karena diberitahu luas juring dan jari-jari dan dicari panjang busur, kita bisa menggunakan hubungan antara panjang busur dan luas juring. Panjang busur dibandingkan dengan luas juring adalah 2/R. Nah, ini bisa kita masukkan. Luas juringnya, panjang busurnya kan dicari, luas juringnya kita punya 12 cm persegi, sama dengan 2 per R. Jari-jarinya adalah 2 cm. Nah, karena ini cm kuadrat, ini cm, berarti nanti hasil panjang busurnya adalah dalam cm. Ini kita bisa cross ya. Cross multiply, atau kita kalikan silang. Jadi panjang busur adalah 2 kali 12 per 2. Nah, kita tahu 2 per 2 itu 1 ya. Jadi kita punya panjang busurnya adalah 12 cm. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Pada gambar di samping panjang busur AB 10 cm. Jadi diberitahu panjang busur AB 10 cm. Lalu panjang busur CD 16 cm. Lalu diberitahu sudut AOB ini 15 dan ditanya sudut COD. Bisa kita tulis alfa ya. Jadi sudut AOB 15 derajat dan kita harus cari sudut COD yang adalah alfa. Nah, karena di sini ada dua buah panjang busur dengan sudut yang berbeda, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi sudut AOB dibandingkan dengan sudut COD sama dengan panjang busur AB dibandingkan dengan panjang busur CD. Nah, tinggal kita masukkan sudut AOB 15, sudut COD adalah alfa, panjang busur AB 10, lalu panjang busur CD 16 cm. Nah, ini bisa kita kita perkecil, bagi 2, yang atas bagi 2 jadi 5, yang bawah bagi 2 jadi 8. Nah, habis ini bisa kita kali silang. Jadi alfa dikali 5 alfa sama dengan 8 dikali 15. Nah, jadi alfa adalah 8 kali 15 dibagi 5. Ini bisa kita coret jadi 3. Jadi isinya adalah 8 dikali 3 atau 24 derajat. Kita masuk ke contoh soal terakhir. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan sudut 120 derajat dan jari-jari 21 meter. Di sekeliling taman akan dipasang pagar kawat 3 kali putaran. Panjang kawat minimal yang diperlukan adalah berapa meter? Nah, pertama kita gambarkan dulu. Jadi di sini kita punya sebuah juring dengan sudut 120 derajat. Lalu jari-jarinya adalah 21 meter. Nah, ditanya adalah panjang kawat minimal jika dikelilingi oleh pagar kawat. Nah, berarti kita harus mencari keliling juring ini. Nah, kalau kita lihat keliling juring ini, berarti kita harus mencari panjang busur terlebih dahulu. Karena kelilingnya adalah panjang busur ditambah R tambah R. Jadi kita harus cari dulu panjang busurnya. Nah, untuk mencari panjang busur, kita menggunakan rumus alfa per 360 kali keliling lingkaran 2πr. Alfanya adalah 120 per 360 kali 2 kali 22 per 7 dikalikan R. R-nya 21. Ini sepertiga. 21 sama 7, 3 sama 3.
habis. Jadi kita dapat adalah panjang busurnya adalah 2 kali 22 atau 44 cm. Nah, berikutnya adalah kita harus mencari keliling juring. Keliling juring adalah 44, panjang busur ditambah jari-jari tambah jari-jari. Tambah 21 tambah 21. Jadi 44 ditambah 42. Jadi kita punya hasilnya 86. Nah, berikutnya karena di sekeliling taman ini dipasang pagar kawat 3 kali putaran. Nah, jadi panjang kawatnya karena dia dipasangnya 3 kali putaran, maka keliling juring dikalikan 3. 86 dikalikan 3. Jadi didapat hasilnya 258 meter.